Halo, oke, kita akan selanjutnya terkait multimedia linear oleh Adia. Oke, mulai. Mengapa kita bisa mendengar suara bunyi alarm di pagi hari atau suara mesin Keren. kendaraan di jalan? Mari kita pelajari bersama bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita dan apa saja sifat-sifatnya. Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh getaran benda. Ketika sebuah benda bergetar, ia akan membuat udara atau benda-benda lain di Ah, sekitarnya ikut bergetar. ah, Bunyi memiliki tiga sifat, antara lain: satu, bunyi hmm, dapat hmm, 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 merambat; hmm. dua, bunyi dapat dipantulkan; tiga, bunyi dapat diserap. Yuk kita bahas lebih mendalam. Sifat yang pertama adalah bunyi dapat merambat. Kalian Oh, tahu nggak sih, bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas loh. Misalnya, kita bisa mendengar suara orang lain karena bunyi merambat lewat udara. Lalu, kalau kita berada dalam air, bunyi juga tetap bisa terdengar loh, meskipun suaranya agak beda. Pernahkah kalian mengetuk meja dan mendengar suaranya? Itu dihasilkan karena bunyi merambat melalui meja yang terbuat dari kayu atau besi. Tapi ada satu tempat yang bunyi tidak bisa merambat. Tempat itu disebut ruang hampa. Tempat yang tidak ada hmm, udara atau benda lain, contohnya di luar angkasa. Sifat yang bagus, kedua bagus, yaitu bagus. bunyi dapat dipantulkan. Coba Oh, bayangkan kalian sedang berteriak di dalam gua. Suara kalian akan terdengar kembali, oke. bukan? Itulah yang disebut gema. Gema terjadi karena bunyi yang kita hasilkan memantul ketika bertemu dengan benda yang keras, seperti dinding gua atau tembok. Nah, karena sifat ini, kita bisa mendengar suara pantulan di tempat-tempat tertentu, seperti gua dan aula besar. Sifat yang terakhir adalah bunyi dapat diserap. Tahukah kalian bunyi bisa diserap oleh benda yang permukaannya lunak, seperti karpet, kain tebal, atau busa? Itulah sebabnya ruangan seperti bioskop atau studio musik Hmm, sering diberi lapisan kain atau busa. Tujuannya agar suara tidak bergema dan lebih nyaman didengar. Jadi, inilah hmm. sifat-sifat bunyi. Bunyi memerankan peran penting dalam kehidupan kita. Bunyi dapat digunakan dalam komunikasi jarak jauh, alat musik, dan sistem keamanan. Bahkan, hewan seperti kelelawar menggunakan bunyi untuk navigasi. Tak terasa, kita sudah Aduh, belajar aduh, aduh, banyak aduh, hal aduh. tentang bunyi ya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Aduh, aduh, Terima aduh, kasih aduh. sudah belajar bersama. Sampai Eh, jumpa lagi. Bye-bye. oke. Mari kita review. Tapi sebelum itu Lebih kita akan mendalam. cek ini dulu front end-nya dulu. Bunyi dan sifatnya IPA kelas 5 SD ini. Oke. Nah, prasyaratnya ini harusnya apa ini ya? Nah, kan kamu judulnya bunyi dan sifatnya harusnya ketika saya memiliki pengetahuan dasar tentang bunyi. Nah, itu kan kamu menjelaskan sesuatu hal yang sama gitu kan. Harusnya prasyarat itu adalah ketika mau belajar ini. Nah, ininya tuh syaratnya itu kayak gimana gitu loh. Syaratnya itu yang ini tuh kayak gimana, semisal pernah merasakan bunyi telepon kan anak SD kan harusnya yang dijelaskan pun udah dasar gitu. Nah ini harusnya kurang tepat ini kalau mau dasar tentang bunyi. Oke, terus situasinya. Oke, oke. Hah, itu apa itu bunyi itu? Wih, analisis cuy. Analisis C4 sampai C4 lah ini. Apakah benar ini sampai C4? Terus setelah siswa kita benar-benar bisa dari media pembelajaran yang apakah oke, bentar sepertinya ada suara mengganggu, bentar. Oke,
videonya nggak ada benar, ini benar, fakta, konsep, prinsip, oke. Frontnya cuma itu aja yang harus mungkin dibenahi, nggak perlu dikumpulkan lagi, gak apa-apa. Oke, secara prinsip akhir ini is very good banget. Kalau di total, bentar kok. Kalau di total itu nilainya tinggi banget sih. Walaupun ada prinsip yang dilanggar. Semisal coherence itu kan suatu hal yang mengganggu gitu kan. Nah, di sini tuh ada yang mengganggu itu. Yang pertama kayak backsoundmu itu tadi ada yang backsoundnya volumenya sama dengan suara narasi kamu. Akhirnya itu tuh mempengaruhi gangguan gitu loh, gangguan di telinga. Misalnya kayak di terakhir tadi tiba-tiba suaranya gede banget reng gitu dan suara kamu agak ketutupan gitu. Terus yang kedua adalah ketika kamu apa ya, ada beberapa tadi yang ketika kamu menampilin ganti-ganti gini tes tes tes, nah itu tuh transisinya itu nggak smooth gitu. Kalau sepertinya gimana, maksudnya ketika bukan masalah kayak ini, tapi atau tempo abis ini kan tertentu. Di terus raba ada nada kedua, bener dia tidak ada udara kedua yaitu sering dia transisi. kamu tuh sering pakai transisi yang Coba white ya, bayangkan kalian yang sedang warnanya white, berlari dalam dan ada yang beberapa tadi yang mana ya tadi ya? Ada yang gelap 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 gitu loh, akhirnya bikin apa ya, mata kayak nggak nyaman itu loh. Mending ketika kamu menampilkan dan itunya itu mending cut to cut aja nggak apa-apa gitu. Itu sih secara coherence, tapi ya kurangnya dikit dan tidak terlalu mengganggu sih, walaupun mengganggu. Oke, setelah itu ya redundansi ada pengulangan, walaupun ini pengulangannya tapi nilainya nggak turunnya banget sih. Lah redundansi kayak misalnya ketika gini kan kamu kan menyebutkan semuanya tadi, ini dapat digunakan kan yang kamu ucapkan dan kamu itu kan sama gitu. Dan kalau secara keseluruhan ini nilainya tinggi banget sih, tinggi banget. Ya nggak usah direvisi lah ya, ini udah oke, soalnya udah ada yang menungguin yang bawa nanti. Oke, gitu aja. Secara keseluruhan ini secara prinsip akhir bagus banget dan di atas KKM, tinggi tinggi di atas KKM, tapi nggak sempurna lah ya. Ya namanya juga manusia lah ya. Oke, gitu aja, sekian, terima kasih, dadah.